Selamat datang di channel Praktisi Hukum, channel yang khusus membahas permasalahan hukum sehari-hari yang mungkin saja Anda alami. Untuk itu, stay terus di channel Praktisi Hukum. Semoga bermanfaat. Halo, ketemu lagi di channel Praktisi Hukum. Nah, jadi ada hal yang menarik yang akan saya bahas di video ini terkait saya melihat fenomena netizen yang awalnya Justice for Audrey, kemudian Audrey juga salah. Nah, bagaimana pembahasannya secara hukum akan saya bahas di video kali ini. Untuk itu, tetap stay di channel Praktisi Hukum. Ayo subscribe. Kok ngeri kali yang belum subscribe? Subscribe sekarang. Nah, kasus Audrey yang dikeroyok oleh siswi SMA, awalnya informasi beredar 12 orang. Kemudian rilis dalam keterangan dari polisi dan menetapkan 3 tersangka. Nah, banyak hal-hal yang ternyata di awal informasi tidak terbukti, belum terbukti ketika polisi merilis keterangan atau hasil visum dari korban. Antara lain tidak adanya kekerasan di alat kelamin. Nah, jadi tidak adanya kekerasan yang diduga di awal sangat keji, sangat sadis, tapi hasil visum membuktikan tidak ada seperti itu. Nah, di video sebelumnya saya pernah membahas posisi hukumnya bagaimana. Karena banyak informasi yang beredar di masyarakat bahwa Audrey sebagai korban dan pelakunya adalah anak di bawah umur sehingga tidak dapat diproses secara hukum. Banyak informasi yang beredar, isu yang beredar seperti itu, sehingga di video sebelumnya saya bahas bisa dihukum. Nah, pertanyaannya, jika anak di bawah umur apakah bisa dihukum? Bisa. Cuman ada syarat-syaratnya atau ada hal-hal yang harus dipenuhi. Jadi sistem peradilan pidana anak yang menjadi hukum acaranya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, karena beredarnya informasi bahwa pelaku tidak dapat dihukum, sehingga saya sering berdebat dengan berbagai ya, bisa kalangan teman sendiri. Saya menyatakan bisa dihukum. Dan makanya di video sebelumnya saya katakan bisa dihukum. Tapi jika korban dan pelaku sepakat untuk damai, untuk diversi sesuai dengan perintah undang-undang, jika ancaman hukuman di bawah 7 tahun, maka wajib dikedepankan atau diupayakan diversi. Diversi itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan gitu. Jadi pengalihan perkara yang harusnya melalui pengadilan menjadi luar pengadilan. Nah, hal itu dijamin oleh undang-undang. Nah, sehingga jika seandainya pihak korban dan pelaku berdamai, nah seperti yang sudah saya bilang, berdamai, kenapa kita yang lebih membenci, kenapa kita yang lebih mengutuk jika mereka saja saling memaafkan gitu. Bahkan saya ada teman yang bilang, nanti pelaku membayar korban sehingga berdamai. Nah, saya bilang biasanya dalam perdamaian hitung-hitungannya adalah ganti kerugian. Jadi jika korban menyampaikan ganti kerugiannya, misalnya biaya rumah sakit, biaya traumanya untuk direhabilitasi dan sebagainya sekian gitu, dan keluarga dan pihak pelaku menyanggupin, akhirnya mereka berdamai. Nah, kenapa kita yang sewot kan gitu? Sampai saya bilang kepadanya, ya kamu buat aja pergerakan, kumpul dana, kumpul koin, kumpul sebanyak-banyaknya uang, kasih ke korban agar korban tidak mau berdamai. Nah, cuman kan kenapa kita yang memaksa supaya tidak berdamai gitu? Tapi kalau pertanyaannya secara hukum bisa dihukum, bisa, hukum menjamin itu. Jadi tidak ada yang tidak benar jika anak kebal hukum. Enggak benar. Tidak ada orang yang kebal hukum. Bahkan ada yang sering atau informasi atau pandangan yang beredar kencang sekali itu bahwa anak nggak bisa dihukum. Kalau begitu waktu SD dulu saya jual ganja saja. Kalau gitu waktu SD saya jual narkoba saja. Itu adalah yang pandangan yang sesat, salah gitu. Bahkan ada yang bilang kalau gitu kusuruh aja anak kecil jual narkoba, kusuruh aja anak kecil bunuh orang, toh nggak bisa dihukum. Itu pun sesat gitu. Jadi dalam hukum, seperti pernah juga di video-video saya sebelumnya, saya pernah bilang di pasal 55 tentang ikut serta. Jadi di situ ada pertanggungjawaban pidana, bukan hanya yang melakukan langsung yang bisa dapat dipidana gitu. Jadi ada menyuruh melakukan, don't play kan saya bilang. Jadi setiap orang yang menyuruh orang melakukan perbuatan pidana itu diminta pertanggungjawaban pidana gitu. Jadi misalnya ada nih orang disuruhnya anak kecil jual narkoba, dia berpikir
anak kecil nggak mungkin dihukum, anak kecil kebal hukum. Kemudian dia jual. Nah, polisi menangkap. Nah, kemudian digali informasi si anak tadi disuruh oleh si A misalnya. Berdasarkan hasil pengembangan, si A bakal diciduk, bakal ditangkap. Nah, jika menyuruh melakukannya memang ada paksaan atau tekanan yang anak tadi tidak dapat menghindar atau terpaksa melakukannya akibat disuruh tersebut, ya kalau si anak tersebut dilepaskan secara hukum bukan karena anak kebal hukum gitu. Karena memang pelakunya adalah si yang menyuruh melakukan tadi. Nah, jadi pandangan-pandangan seperti itu yang coba saya luruskan hingga akhirnya saya berdebat kencang baik di grup-grup media sosial maupun ada yang japri saya pribadi yang menganggap hukum tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dia menganggap hukum itu adalah ilusi gitu, tidak benar. Nah, ini paling damai dibayar gitu. Padahal jika anak sama anak atau anak sebagai pelaku kejahatan itu sudah dijamin, diupayakan ke depannya diwajibkan terlebih dahulu diversi jika apa? Jika hukumannya di bawah 7 tahun. Nah, diupayakan diversi berdamai. Terus ada yang bilang, nah ini melakukan diversi damai, terus besok dia melakukan lagi. Nah, kalau dia melakukan lagi, tidak bisa diversi. Karena diversi syaratnya adalah bukan pengulangan tindak pidana gitu. Jadi banyak ini logika di masyarakat nih yang salah. Saya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat ya. Begitulah memang responsif kita terhadap suatu kejadian. Tapi akibat ketidaktahuan tadi menjadi terlihat konyol gitu. Jadi banyak logika sesat yang mengatakan anak kecil kebal hukum. Tahu begini, waktu SD dulu saya jual ganja saja, bunuh orang saja. Waduh, kelewat tuh. Yang berpikir seperti itu kelewat. Nah, suruh saja anak kecil bunuh orang, suruh aja anak kecil jual narkoba. Yang berpikir itu lebih kelewat lagi. Bahaya, mengorbankan masa depan anak-anak akibat ketidaktahuannya. Oke, kita fokus kembali ke kasus yang sedang terjadi, yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian merilis hasil visum yang kebanyakan bertolak belakang. Oke, hasil visum dikeluarkan oleh ahlinya atau orang yang berprofesi di bidangnya, yang menjalankan profesinya di bawah sumpah, terikat kode etik, yaitu dokter. Dokter mengeluarkan hasil visum tadi tidak sembarangan. Oke, kalau tidak percaya terserah saja. Kalau ada yang tidak percaya terserah, kita nggak bisa memaksa orang percaya terhadap satu hal. Tapi hasil visum tadi, itulah yang menjadi patokan polisi dalam menguraikan unsur peristiwa kejadian suatu pidana. Nah, jadi jika sebelumnya dibilang lebam, memar, bahkan alat kelamin kejam, ya tidak manusia dan sebagainya, hasil visum keluar bertolak belakang. Maka polisi wajib mengikuti hasil visum. Nah, karena visum tadi itu dikeluarkan oleh yang kompeten di bidangnya. Jadi kalau polisi kompeten di bidang hukum, di bidang kesehatan untuk visum tadi adalah dokter. Ketika dokter menerbitkan itu, maka dia patokannya seperti itu. Nah, jika korban merasa keberatan, korban bisa mengajukan visum ulang gitu untuk membuktikan. Tapi mengatakan itu tidak benar atau mengatakan itu bohong, jangan. Nah, karena memang ahli di bidangnya yang mengeluarkan itu tidak sembarangan. Dokter langsung yang mengeluarkan hasil visumnya. Apalagi ini sudah menjadi isu nasional. Saya tidak yakin jika ada permainan di dalam ini, karena ini sudah sangat sampai presiden mengeluarkan statement harus dikeluarkan atau diusut tuntas gitu. Diusut tuntas bukan berarti harus menghukum pelaku seberat-beratnya, tidak, harus sesuai hukum. Banyak yang beredar sekarang kan sadis, kejam, hukum mati saja. Ya anak gitu. Anak tidak bisa dihukum mati. Apapun perbuatannya, jika ancaman hukuman yang disangkakan terhadap suatu perbuatan dilakukan oleh anak adalah hukuman mati atau seumur hidup, maka semaksimal itu adalah 10 tahun. Tidak bisa dihukum mati gitu. Contoh yang udah pernah terjadi itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tuh kasus pembunuhan adik Irma kalau tidak salah saya. Itu pelaku juga di bawah umur. Disangkakan pembunuhan berencana. Hukumannya itu maksimal hukuman mati seumur hidup. Kemudian hakim memvonis atau jaksa menuntut itu maksimal 10 tahun. Karena memang undang-undang menjamin itu, melindungi anak sebagai pelaku. Jadi harus kita tanamkan dalam mindset kita bahwa anak walaupun sebagai korban,
walaupun sebagai pelaku, mereka adalah korban. Korban dari apa? Korban dari didikan. Korban dari apa? Korban dari lingkungan. Korban dari apa? Korban dari sekitarnya. Jadi yang perlu kita perbaiki itu adalah bagaimana lingkungan sekitar si anak tadi tumbuh kembangnya, bagaimana sehingga menjadi seperti sekarang ini, misalnya dia sebagai pelaku kejahatan. Nah, jadi kita kepada kita semua yang penyaji atau penikmat informasi, jangan langsung buru-buru menghakimi. Bahkan ada yang bilang, siapa bilang pelakunya anak? Toh udah bisa buat anak. Bukan seperti itu mengukur usia seorang anak. Dalam hukum itu memang berbeda-beda. Nah, jadi dalam hukum misalnya untuk berhak mencoblos atau mengikuti pemilu itu 17 tahun dianggap dewasa. Nah, untuk melakukan perbuatan hukum dalam keperdataan, nah misalnya dia sudah cakap secara hukum, dia sudah menikah atau sudah berkeluarga, walaupun usianya mungkin 17 tahun atau 18 tahun. Nah, atau jika dia belum bisa melakukan perbuatan hukum, jika misalnya dia ada kekurangan atau dibawa ke kemampuan atau dibawa kuratele istilahnya, tidak cakap secara hukum. Nah, dalam hukum pidana anak dikatakan dewasa itu juga sudah di atas 21 tahun. Contoh misalnya di KUHP sendiri, itu undang-undang lama KUHP, ada melarikan anak perempuan misalnya, di situ dikatakan pasalnya pengertian anak tadi situ belum berusia 21 tahun. Nah, jadi banyak variasinya, bukan karena sudah bisa buat anak berarti sudah dewasa. Tidak gitu. Jadi mereka ini anak siswi-siswi SMA tadi, secara logika yang sesat tadi misalnya, bukan anak karena sudah bisa buat anak. Nah, banyak sekarang orang yang sudah umur 17 bisa membuahi. Apa berarti mereka kita anggap bukan anak lagi? Nah, undang-undang menganggap mereka anak gitu. Nah, undang-undang menganggap mereka anak. Undang-undang perlindungan anak itu 18 tahun. Nah, mereka pelaku masih 17 tahun. Berarti mereka masuk ke kategori anak. Bukan berarti jika mereka sudah bisa buat anak gitu. Sekarang umur berapa sih bisa buat anak? Umur 14 tahun mungkin sudah bisa. Tapi apa mereka kita anggap sudah dewasa? Belum. Mereka tetap dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi sekarang muncul hashtag yang Audrey juga bersalah. Nah, sekarang mau netizen apa sih gitu? Ini kasihan nih dua-dua ini, baik korban maupun pelakunya harus dilindungi, sehingga dengan bulian oleh netizen ini masa depan mereka yang jadi kacau. Nah, oke, korban membesar-besarkan atau melebih-lebihkan, misalnya kita menganggap dia lebay atau melebih-lebihkan, misalnya tidak seperti yang dibilang atau yang diberikan oleh korban keterangan bahwa kelaminnya diiniin, kepala diginiin gitu. Ya oke, wajar-wajar saja saya kira korban memberi keterangan sesuai versinya gitu. Terus pelaku melakukan pembelaan diri. Tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Nah, kemudian muncul hasil visum. Hasil visum menyatakan bagaimana begitu. Hasil visum menyatakan tidak benar, bahwa tidak seluruhnya benar hasil keterangan dari korban tersebut. Nah, kemudian netizen beramai-ramai sekarang, Audrey juga bersalah, Audrey juga bersalah. Yang salah itu kita, yang salah itu lo. Nah, begitu ini langsung adilin pelaku, hukum pelaku seberat-beratnya, matikan. Waduh, sedih saya melihatnya. Nah, kemudian sekarang muncul begini, Audrey juga bersalah. Bagaimana? Nah, makanya saya bilang secara hukum. Nah, sekarang polisi menyangkakan ancaman hukuman yang kepada pelaku itu 3 tahun 6 bulan sesuai pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak 335 tahun 2014 kalau saya tidak salah. Di situ nyatakan hukumannya di bawah 7 tahun, 3 tahun 6 bulan ancamannya. Ya, makanya penyidik wajib mengupayakan diversi gitu. Nah, kemudian jika diversi terwujud, tercapai perdamaian antara korban dan pelaku, case ini selesai. Selesai bukan berarti tidak diproses secara hukum. Diversi itu adalah proses hukum gitu. Jadi ini ingin saya luruskan pandangan kita. Diversi itu adalah proses hukum jika korban memang sudah memaafkan dan memilih berdamai tanpa tekanan dari pihak manapun. Nah, akhirnya diupayakan diversi dan selesai, tercapai kesepakatan, perdamaian. Ya, kita tidak boleh dong mencampuri, bahkan kita yang lebih membenci, lebih mengutuk.
toh korban dan pelaku sudah berdamai gitu, harus kita hormati proses hukum. Nah, bagaimana jika tidak tercapai diversi? Itu tetap lanjut proses hukumnya. Ini ancamannya 3 tahun 6 bulan. Kemudian korban tidak mau diversi, tidak mau berdamai, mau lanjut terus. Ya, pelaku lanjut. Nah, kemudian bagaimana nanti hasil persidangan dan vonisnya? Ya kita hormati proses hukum. Begitu. Jadi, ini pelajaran buat kita, jangan terlalu cepat mengambil satu kesimpulan. Gitu. Nah, coba kaji atau korek informasi dalam-dalamnya. Nah, di video sebelumnya saya membahas secara hukumnya bagaimana. Gitu. Jadi, di video ini saya memberi saran kepada kita, jangan sampai kita berperan atau jangan sampai kita yang menjadi lebih jadi setan gitu daripada pelaku sendiri yang kita anggap sebagai setan gitu. Keji, kejam, tapi kita tanpa menyadari lebih kejam. Bahkan ada yang beredar foto pelaku, menyebarkan foto pelaku, tandai wajahnya, lihat ini jari sakti segala macam. Bagi perusahaan-perusahaan jangan terima dia bekerja. Apa hak kita untuk menghalangi orang untuk bekerja begitu? Toh semua manusia juga tidak lepas dari kesalahan. Apalagi di usia remaja yang sangat labil ini, ya wajar terjadi hal seperti ini. Apalagi informasinya ada hal-hal yang sangat menyinggung perasaan dari pelaku, seperti saya bilang di video sebelumnya. Walaupun ada hal yang sangat menyinggung, menyakiti hati dari si pelaku, atau ada penyampaian dari korban yang tidak berkenan, ya penganiayaan seperti ini bukan jalan yang benar gitu. Jangan ingin menegakkan atau memperjuangkan kebenaran sendiri dengan cara melanggar hukum seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, jadi saya sini ingin menyudahi agar kita ke depannya lebih dewasa lagi. Jangan kita menghakimi orang sesuai dengan selera kita. Bahkan sekarang ini banyak para artis-artis yang menjenguk langsung, ya tidak masalah sih, terserah saja. Tapi jangan mengajak orang untuk ikut menghakimi gitu. Jadi banyak yang beredar semua memperjuangkan keadilan korban. Oke, baik, tapi tidak tahu bagaimana sebenarnya. Boleh kita memperjuangkan keadilan korban, tapi tetap kita dudukkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, jangan selera kita yang kita bawakan. Jadi kalau hukum mengatakan mereka di bawah umur, mereka masih anak, ya hukum memang mengatakan mereka sebagai anak. Jangan kita bilang mereka sudah buat anak, udah bisa buat anak, bukan anak lagi. Itu sesat. Jangan seperti itu cara berpikirnya. Jadi hukum tadi sudah mengatur seluruhnya. Jadi hukum juga melindungi anak sebagai pelaku, bukan main-main gitu, bukan sembarangan undang-undang ini dibuat. Anak sebagai pelaku sekalipun tetap harus dilindungi karena mereka masih memiliki masa depan yang panjang. Calon generasi penerus bangsa. Sekarang mereka berbuat hukum atau melakukan tindak pidana jika tidak tercapai kesepakatan atau melakukan perbuatan yang lebih dari 7 tahun, maka mereka diproses secara hukum semaksimal-maksimalnya 10 tahun. Nah, jadi usia anak tadi batasnya 18 tahun. Nah, misalnya di bawah 18 tahun dia melakukan tindak pidana, dihukum 10 tahun, 17, usia 27 dia sudah bebas. Kemudian usia 27 dan seterusnya dia jadi apa begitu? Kalau kita hakimi secara bertubi-tubi. Nah, ketika dia usia 27 menjalani kehidupan dengan cara masyarakat menghakimi dia bisa menjadi penjahat yang lebih besar lagi. Karena sudah tidak diterima di masyarakat, akhirnya dia udah putus asa, udah tanggung-tanggung, bisa jadi dia jadi bandar narkoba untuk menghidupi kehidupannya. Dia sudah tidak takut lagi sama penjara mungkin kan. Sementara dia sudah bertobat, sementara masyarakat tidak menerima. Nah, jadi kita jangan berperan dalam hal seperti ini. Seburuk-buruknya manusia, kita juga manusia, semua pernah berbuat kesalahan. Nah, jadi jangan kita menghakimi sampai dalam artian menghambat masa depan seseorang. Jadi ini saran dari saya supaya kita lebih dewasa lagi ke depannya. Jangan cepat mengambil kesimpulan atau jangan kita membenci orang apapun yang dibuat orang, apalagi bukan terhadap kita begitu. Ya, untuk memperjuangkan, mengawal, mendukung korban untuk bersuara, untuk kemudian haknya memperjuangkan keadilan, sah-sah saja, tapi jangan sampai kita mempengaruhi orang bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya, pelaku harus dimatikan, pelaku harus masa depannya harus dihilangkan.
ini foto pelaku, jangan perusahaan jangan terima dia bekerja, ini dan sebagainya, jangan. Ya, semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, tidak ada lagi anak sebagai korban, tidak ada lagi anak sebagai pelaku. Nah, jadi di sini saya ingin mengatakan save anak, save children. Semoga anak kedepannya dapat bertumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang kompeten, yang ahli dalam bidangnya, dapat mengharumkan nama baik bangsa dan negara, membanggakan keluarga. Jadi sekian dari saya, salam praktisi hukum.